Halo guys, dengan gue lagi Zain dengan video tutorial Grasshopper yang sempat hiatus selama lebih dari 6 bulan karena faktor chaos akademik. Ya harap dimaklumkan saja ya, siapa sih anak arsi yang tidak tidak chaos dengan deadline ya. Baiklah, untuk mengsatisfy audience gue di sini kembali dengan materi-materi yang bisa bermanfaat semoga ya. Nah, gue mau bahas apa sih hari ini? Gue mau bahas tentang call index. Ya, call index dan call pattern. Buat apa itu? Ya, nanti kita lanjut ke videonya ya. Sebelum itu gue mau disclaimer dikit. Ini gue sekarang lagi udah upgrade ke Rhino 8 beta. Bisa kalian download di websitenya kalau punya license, student license ya. Itu gratis dan bagus banget gitu loh, kayak lebih smooth sama bisa dark mode. Dan buat yang ngelihat ini tampilannya kayak 3ds Max gitu ya, gue prefer this way gitu karena ya keren aja gitu gak sih. Nah ya sebenarnya ini kalau di Rhino 8 asli yang belum dimodif ya emang kelihatannya kayak Rhino yang putih yang abu-abu itu, ngerti kan. Cuma ya gue pengen keren aja jadi gue modif warnanya dan bisa dark mode juga. Dan untuk grasshoppernya ini dark mode karena pakai moonlight seperti gue jelasin di awal-awal. Oke, lanjut ya. Gue di sini ngejelasinnya dengan metode study case. Jadi gue harap dengan adanya studi kasus ini gitu. Studi kasus ini kalian bisa mengikuti dengan lebih fun gitu ya tentunya ya, dengan hal-hal yang ada. Oke, kita lanjut aja gini. Misalkan kalian diminta untuk merancang sebuah railing gitu ya. Railing dengan bentuk yang melengkung-melengkung seperti apa ini? Ya pokoknya anggap aja lah, ini terserah lu mau nganggap ini tuh sebagai railing dari dermaga atau railing dari landscape, atau ya bisa jadi ini bordernya gunung gitu kan, biar orang nggak bisa lewat terus habis itu dead karena termakan lahar. Terserah, pokoknya ini sebuah railing gitu ya. Nah railing ini tentunya kita harus bikin tiang-tiangnya gitu kan. Oke. Gue sambil ngejelasin, sambil kira-kira kalian perhatiin ya, kira-kira apa aja sih yang dibutuhin buat bikin railing. Ini kan ada kurva ya, kurvanya kita bikin di Rhino. Nah kita mau masukin ke Grasshopper, berarti sebenarnya bisa aja curve. Misalnya pakai ini curve gitu, terus kita masukin. Tapi itu tidak efisien dan akan rada sulit untuk menentukan yang mana sih kurva yang mana gitu. Jadi gue punya saran untuk kalian yang mau memodif kurvanya langsung. Itu langsung ketik aja apa kalian memodif kurva ini dengan cara apa gitu. Buat bikin railing tentunya ini harus dibagi-bagi dulu kan, harus segmented gitu. Nggak, kecuali railingnya flat. Kalau mau bikin tiang-tiang, dia harus dibagi-bagi gitu kan. Ada berapa titik-titik, ada berapa tiang-tiang yang mengalir sepanjang kurva ini dengan distance yang sama gitu kan. Paham kan? Oke, kita pakai command yang namanya divide curve. Ini adalah sebuah komponen gitu ya. Nah, untuk masukin kurvanya kalian klik kanan aja di sini ya. Klik kanan, tak. Set one curve. Tak. Nah, ini udah langsung ke set, dan di secara default kalau dibagi divide curve itu dia akan menjadi 10 bagian, 10 titik pembagi seperti ini, dan jaraknya tuh sama guys. Jadi kalian udah nggak harus khawatir lagi buat ngitung, aduh ini satu-satu pusing deh gitu. Nggak, jadi ini udah berjarak sama gitu. Terus apalagi yang kalian butuhkan, sebenarnya ini bebas ya, tergantung preferensi kalian. Kalian mau bikinnya kayak gimana si railingnya ini. Tapi kalau gue mau gini deh, gue anggapnya ini tiang-tiangnya tuh naik ke atas, berarti kita move gitu kan, move geometrinya. Nah, points itu adalah geometri, dan dengan motion misalnya ini kan apa, unit Z gitu ya, maksudnya ke arah atas dong tentunya. Maksudnya untuk memindahkan titik ini dengan titik ini, logikanya gini loh. Logikanya titik ini titik yang ini kita pindahkan ke atas, bukan pindah sih, kita copy ke atas gitu, dan kopiannya itu akan kita hubungkan dengan poin yang ada di bawah supaya menjadi tiang yang terhubung. Ngerti nggak? Oke, lanjut aja ke tutorialnya. Unit Z kita pindahin ke atas, kita copy ke atas nih titik-titik. Berarti misalnya faktornya
berapa ya, 780 ketinggian nggak? Tinggi banget mang, silin dikit mang, 100 dah gitu biar puas. Nah 100, nah, cocok lah ya buat orang nyender gitu. Nah ini kan mau kita hubungin, berarti pakai line ya kan. Salah, line-nya line komponen yang ini. Start point ini bawah, end point ini yang atas. Nah ya kan, jadi nih kayak gini nih. Terus kita move juga kurvanya. Gimana caranya? Ini kita ekstrak parameter aja, klik kanan, ekstrak parameter, and then dapat, kita pindah ke atas dengan itu yang sama, dengan arah yang sama. Jadi nih, ini udah jadi railing bagian sekecil ini gitu ya. Kayak ibaratnya ya railing-railingan buat belajar lah. Oke. Apa yang harus selanjutnya dilakukan adalah kembali ke studi kasus. Oke, kenapa ini merah? Ayo, ada yang bisa jawab nggak kenapa merah? Data conversion failed from curve to point. Jadi, seperti kita tahu, ini kan data tree. Ini data tree, ya. Ini bisa berupa dua path yang memiliki sistematika yang berbeda. Contohnya ini. Geometri di sini merupakan endpoint, berarti isinya ada kurva yang dari move dan ada point yang dari divide curve. Nih lihat. Ini data yang masuk ke sini apa? Ada divide curve, masuk ke move, curve, masuk ke move. Dua jenis ini kan beda gitu ya. Dan dia hanya memproses yang point, sementara yang curve nggak diproses. Jadi gimana caranya supaya yang masuk ke sini tuh hanya yang point? Kita harus meledakkan pohonnya, kita harus explore tree. Ya, kan gue bilang di sini tadi banyak path, ada dua jenis path yang kita tahu gitu kan di sini. Ada yang kurva dan ada point. Kita harus tahu panel. Kita harus tahu yang point itu yang mana, yang bisa diproses. Lihat nih, ada yang planar curve, yang point itu path 00, ya kan? Berarti yang point yang ini. Tek. Nah, dengan gitu komponennya akan normal. Oke. Ini sesimpel bikin railingnya dulu ya guys. Gue tuh sebenarnya di sini mau ngebahas tentang cal pattern dan cal index. Cal index dulu lah ya, lebih gampang. Studi kasus dari cal index ini adalah ketika kalian mau membuat lobang atau jalan di tengah si kurva ini. Misalnya gini ya. Ada nenek-nenek mau lewat gitu. Nenek-nenek mau lewat railing ini. Anggap aja ini landscape atau pagar gitu ya, yang menghubungkan yang membatasi satu landscape dengan landscape yang lain. Tapi nenek ini pengen ke landscape yang lain, tapi nggak bisa karena di sini dipagar. Nah, kita sebagai arsitek, sebagai orang yang mendesain, kita harus pinter-pinter menentukan parameter supaya ketika pagar ini dipugar, dia akan memiliki keteraturan yang seimbang antara apa yang dipugar dengan apa yang masih existing. Kebayang nggak? Gini, misalkan gini. Ini kan kita udah lihat ada berapa line yang menghubungkan poin-poin di sini. Kita bisa gunakan perbantuan yang namanya points list. Point list. Nah ini. Lihat point. Size-nya 90. Gede banget. Kecil aja, Mang. Nah, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kan teratur. Semuanya terdivide dengan keteraturan yang sama, dengan size yang sama. Supaya nenek-nenek ini bisa lewat, misalnya, kita harus memugar selang antara 4-7, misalnya ini. Ya, kita harus memugar yang ini. Kebayang nggak? Nah, gimana caranya supaya railingnya akan tetap bagus, dia akan memenuhi keteraturan, keidentikan, kelengkungan dengan yang apa yang kita buat di awal sama yang udah dipugar. Kita harus paham itu gitu. Nah, caranya gimana? Caranya ya udah pakai cal index ini. Fungsinya apa? Fungsinya adalah mengeliminasi list. Yang mana dalam hal ini list ini adalah poin yang mau kita pugar, mau kita hilangkan
untuk menjadi list baru yang menjadi railing existing gitu misalnya ya. Oke. Tanpa berlama-lama kita langsung ke kasusnya saja. Oke, ini kan ada, lihat nih, explode tree ada curve ada point, kita mau ambil poinnya aja ya. Deal ya, poin berarti kita ambil data gitu. Ini data yang ini. Nah, betul kan? Nah, oke. Sebelum kita memugar, kita harus tahu dulu mana yang mau dipugar tadi, 4 sampai 7. Benar? Kita mau hilangkan ini. Nah, kita mau hilangkan ini. Jadi nanti yang tersisa hanyalah 0, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Gimana caranya? Yaudah, kita masukin dulu list point yang awal. Ini. Set. Tak. Nah, kita elim di bagian 4, 5, 6, 7. Oke? Kita elim. Caranya pakai panel. Kita kan indices ini kan sebenarnya indeks yang mana yang mau kita elim, yang mana mau kita ambil gitu kan. Pakai panel. Tadi berapa? 4, 5, 6, 7. Oke. Ini panel ini berupa teks ya. Kalau kita masukin ke indeks, dia tidak akan cocok. Kenapa? Karena data conversion fail from text to integer atau bilangan bulat, sementara yang diminta di sini adalah bilangan bulat. Nah, gimana caranya supaya mengubah panel ini dari teks menjadi bilangan bulat? Kita klik kanan, multiline data. Nah, dengan begitu setiap teks yang tadi dikonversi menjadi data dengan dia udah membentuk suatu path tersendiri, indeksnya 0 sampai 3 gitu ya. Nah, kita lihat nih. Kalau kita lihat di call indeksnya, yang tersisa hanyalah yang bagian 4, 5, 0, 1, 2, 3, berapa nih? 8, 9, 10, ya kan? Sementara 4, 5, 6, 7-nya musnah, gitu. Oke. Nah, sampai sini sudah kelar? Belum, karena kita harus mugar pagernya kan. Secara total gitu. Sebenarnya ini caranya kalian bebas banget. Kalian mau kayak gimana caranya bebas, sebebas-bebasnya. Tapi yang pasti adalah bagaimana kalian di sini bisa memodif sesuai parameter. Ya, jadi apakah apa yang perlu dilakukan selanjutnya? Entah kalian ini di stop. Nah, terus habis itu kalian extrude aja dari sini, terus bikin baru. Atau kalian mau ngambil juga di bagian atasnya nih, misalnya ini. Yang bagian, ini nih, data ini nih. Nah, ini matiin dulu. Nah, bagian data ini. Nah, wait. Matiin dulu. Nah, ini kan ada dua kan, ada yang belum diambil sama yang udah diambil. Nah, yang udah diambil ini kalian hubungkan dengan yang di bawah tadi yang udah kita ambil. Kok hilang? Nah, ini. Nah, ini bisa kalian hubungkan. Dua ini ya. Kalian hubungkan aja pakai line gitu. Start point-nya ini, end point-nya ini. Dia akan menjadi seperti itu gitu. Ya. Ingat, fungsi call index adalah membunuh indeks. Membunuh yang mana yang mau kita elim, menyingkirkan yang mana yang kita nggak butuhkan. Gitu. Kok nggak simetri ya? Gue maunya di sini 4, di sini juga 4 dong. Kok kayak rada goyang gitu. nggak imbang. Ya udah, berarti sini lu elim satu lagi gitu. Berarti ini kan 4, 5, 6, 7. 7-nya nggak usah dimasukin, berarti 4, 5, 6 aja. Nah, sorry. Ini. Nah, ya gitu. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini baru simetri. Nah, masalah berikutnya itu muncul ketika apa sih yang perlu dilakukan supaya railing tadi kan gue bilang kan ini tuh dihubungkan dengan sebuah kurva gitu, sebuah kurva yang mana yang ini tadi nih, nah sebuah kurva yang ini.
Tapi kalau misalkan kurvanya dia masih continuous sampai sini, tentu sini tetap nggak bisa lewat kan, nenek-nenek tadi nggak bisa lewat kan, nyangkut di kurva. Jadi kita harus motong kurvanya juga. Tapi nggak begitu caranya bunda. Kita punya cara spesial buat gimana ngasih ruang di tengah-tengah ini tanpa harus memotong kurvanya. Tapi kita bikin kurva baru dengan keteraturan dan derajat yang sama. Oke, sebenarnya ini adalah materi geometri kurva nanti. Tapi karena ini diperlukan buat sekarang, ya sekiranya kita harus tahu dulu lah ya. Oke, lanjut aja dulu nih. Ini kurvanya gue matiin dulu sampai atas. Nah, oke, kita kan sisanya ini. Kita mau bikin kurva nih. Di sini sama di sini. Kita lihat dari top ya, biar kita teruji keakuratannya. Oke? Lihat. Lihat. Ada yang bagian ini, lihat yang bagian ini. Kita mau bikin interpolasi, artinya kurva yang dibentuk akan titik-titik. Terdiri dari titik-titik. Jadi dia menghubungkan kurva yang ini, titik ini dengan titik ini melalui ini gitu. Paham kan ya? Oke, kita langsung interpolate aja. Interpolate. Nah, ini. Nah, kalau gue masukin yang ini, dia pasti akan kayak gini lagi gitu. Kan gue maunya motong di tengah, jadi kita harus elim juga di bagian ini nih. Bukan elim sih, kita harus seleksi. Ya, seleksi jadi 2. Jadi list item. Nah, oke, jadi ada listnya yang ini. Indeksnya berapa? Indeksnya bukan indeks 0 sampai 10. Kenapa? Ya, betul. Karena kal indeks yang udah diambil ini sisanya tinggal berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, kita menghubungkan interpolate 0 sampai 3 dan 4 sampai 7. Gimana caranya? Panel. Nah, ini. Panel. 0, 1, 2, 3. Jangan lupa multiline data biar mengubah data teks menjadi data. Nah, sisanya ini 4. Ya, 4, 5, 6, 7. Nah, dapat kan? Kepisah nih, 2. Pisah 2. Kita interpolate yang ini nih, ya. Set. Copy lagi. Nah, dengan begini wah, kan nyempil banget sih. Nah, ini. Lihat kelihatan. Si neneknya bisa lewat tanpa khawatir harus tersangkut gitu kan. Oke, jadi dia bisa leluasa melewati pagar. Oke, kita langsung lanjut aja ke videonya. Sekarang gue mau bahas yang namanya call pattern. Ini tuh kembarannya call index yang tadi. Tapi bedanya apa? Kalau index dia ngelim si index yang kita mau. Tapi kalau call pattern, dia akan nge-call atau ngebuang indeks yang berpola. Maksudnya pola gimana? Misalkan gini, kita punya struktur fasad gini ya, ke kotak gini. Ini kalau dari top kelihatannya kotak. Nah, kotak gitu kan. Tapi kalau kita lihat lebih detail ya, ini tuh ada polanya, tapi polanya bukan ganjil genap, bukan selang-seling. Pola-polanya tuh menarik gitu loh. Lihat nih. Ini ada single bar di sini. Kocak. Nah, ini single bar di sini ya. Ini kan ada spasi, terus baru double. Spasi, single lagi, spasi, double. Ini tuh diatur guys sama yang namanya call pattern. Kita bisa ngelihat di sini tuh polanya bisa bikin si fasad ini nggak monoton. Jadi kalau misalkan kalian dapat tugas fasad atau suruh mendesain fasad dengan pola yang tidak monoton, yang unik, itu bisa pakai metode patterning dengan
call pattern gitu. Sebenarnya patterning itu bukan hanya call pattern juga. Ada lagi namanya dispatch gitu-gitu ya. Nanti kita bahas itu di video-video yang berikutnya. Tapi untuk kali ini gue bakal ngefokusin ke call pattern. Oke. Studi kasus. Ini adalah bangunan yang kotak. Kalau kita lihat di sisi top left nih, ini ada gap kayak selang-seling gitu. Tapi selang-selingnya tuh bukan sembarang selang-seling ya. Ini ada aturannya. Dan gimana caranya kita bisa ngebuat pattern ini kalau misalnya dia fasadnya kayak curve yang buat sebagai dasar dari bentuk pembangunan fasad itu tidak melulu di kotak seperti ini. Ya kan? Kalau kotak kan orang mikirnya gampang, tinggal bikin aja variasi, terus kita array sampai muter gitu kan. Ya logikanya sesimpel itu deh. Gimana kalau misalkan kasus untuk suatu bangunan yang fasadnya memiliki outline yang melengkung-lengkung seperti ini. Nah, ini akan menjadi masalah apabila kita butuh kita hanya punya berapa banyak material yang tersisa buat membangun fasad ini. Contoh gini deh. Oke. Ini kasusnya ini ya. Kita bakal pakai kasus ini untuk kita jabarkan dalam metode pendekatan untuk kita bisa ngerti penggunaan call pattern ini. Oke? Pelan-pelan aja ya. Kalau kecepatan bilang. Nggak bakal dibenerin juga sih. Kalian yang bisa nge-slow down the playback. Oke. Ini ada sebuah curve gitu ya. Kita set one curve dulu di sini. Nah, ini dapat kan? Sudah dapat si curve-nya. Kita divide kayak gini. Misalkan ini kasus di dalam kasus. Kalian harus mendesain sebuah fasad di lingkup yang miring, di lingkup yang curvy, yang aneh. Dan yang kedua, kalian punya keterbatasan material. Contohnya gini deh. Ini ceritanya adalah sebuah fasad bambu. Jadi denahnya begini dan dia harus diselubung dengan fasad gitu ya. Sebenarnya ini bukan hanya fasad sih, penggunaannya bukan hanya di fasad, tapi akan lebih mudah untuk dipahami dengan studi kasus yang seperti ini. Nah, count-nya ini terlalu sedikit, kita bikin bambu itu kan rapat gitu ya. Misalnya 90, anggap aja itu ya begini, 90 gini ya. Dia rapat, oke. Terus kita konstruk bambunya pakai line SDL, oke. Directionnya ke atas, unit Z. And lengthnya ya taruhlah buat bangunan 2 lantai, 3 lantai gitu yang fasadnya cuma di atas doang ya. 100 deh. Nah, oke. Suatu hari klien kalian itu minta dibikin permukaan ini seluruhnya harus tertutup sama fasad. Oke. Goal check, dapat ya. Ini semuanya udah terselubung. Tapi di tengah-tengah truk yang ngebawa bambunya ini terguling ceritanya. Dan nggak mau ganti rugi ya, adalah masalahnya. Pokoknya bambunya itu sisanya tinggal 70 gitu. Yang kita punya hanya 70. Ini 90 lah. Ini 90 kan. Nah, ternyata bambunya yang tersisa tuh cuma 90. Nah, tentunya kita nggak mau dong kalau 70 bambu ini kayak ya udah dibarisin di sini terus belakangnya botak. Kebayang nggak? Kayak misalnya 70-nya di sini, terus 20 baris di sebelah sini tuh botak. Terus diganti apa? Kita nggak bisa. Arsitek itu tidak berpikir seperti itu sebenarnya untuk bukannya not generalizing all architects are like that, but kita harus kreatif gitu loh. Ini kan fasad. Kan tadi kliennya minta setiap selubung bangunan fasadnya ini gitu. Apapun caranya jangan ganti-ganti fasad misalnya. Nggak boleh dikasih panel-panel lalala. Ini ceritanya gitu ya. Oke, bisa. Gimana caranya? Kita bikin pola, guys. Jadi bambu ini ya, dia disusun di sini berdasarkan pola. Nah,
Polanya tuh gimana? Polanya itu ya kita elim aja, kita anggap 90 bambu ini tuh nggak ada 90, sisa 70, tapi ditempatkan di posisi yang apa namanya? Yang teratur gitu, yang punya ordering system. Oke. Mari kita lihat. Ini total bambu yang rencana awal itu ada berapa? 90 kan. Kok gelap? Oh iya kan, pakai dark mode. Ada 90 kan? 90. Tadi si bambu ini hilang berapa? Hilang 20, ya kan? Oke, berarti sisa 70. Nah, 20-nya ini adalah jumlah indeks yang mau kita keluarin, yang mau kita elim. Ibaratnya gitu ya. Jumlah 20 ini kita elim. Nah, gimana caranya ngelim ini gitu kan? Kita punya bambu 70. Berarti kita nggak harus 70 bikin berbaris di sini. Bisa aja kurang, tapi yang penting berpattern gitu. Bener nggak? Oke. Sampai sini paham ya kira-kira? Nah, maka dari itu, usul yang baik adalah bagaimana supaya polanya tuh tetap terbaca, fasadnya tetap menarik, dan dengan memanfaatkan 70 sisa ini gitu. Kayak gimana caranya? Pakai call pattern. Ini adalah listnya. Listnya adalah berupa garis-garis ini, ya. Atau dari poin juga bisa. Tapi kalau dari poin sih sebenarnya aku di sini mau nunjukin ini sih, mau nunjukin oke, ini ada 90 gitu. Oke, berarti dari garisnya aja ya, garis-garis bambu ini. Set. Nah, kalau pattern yang terbaca itu sejauh ini tuh seperti apa sih? Kita lihat. Lihat. False, false, true, true. Oke. Jadi setiap patterning yang terjadi di sini itu sifatnya boolean. Apa itu boolean? Yaitu true or false, atau bilangan yang hitam atau putih, ya kan? Yes or no. Kalau iya iya, kalau tidak tidak gitu. Kita ingin 70 ini terpakai secara maksimal, walaupun nggak harus 70. Oke? Bisa jadi beberapanya tuh cadangan, tapi kita mau memaksimalkan penggunaan itu. Gimana caranya? Ya udah, berarti ini kan sisa 20. Sisa maksudnya kita ngebuang 20, ya kan? Kita bagi berapa sih supaya masing-masing pola itu mendapatkan bagian yang sama gitu. Oke. Mungkin gue bakal mikir di sini kita bagi menjadi berapa ya? 5. Gede banget, nggak jelas. Kita bagi 5. 90 bagi 5 berapa? 18, ya kan? 18 terus ini 4. Oke, kita ketemu nih. 18 itu disusun dengan setiap 18 pola, setiap 18 bambu itu pasti ada 4 yang hilang. Gitu maksudnya. Ngerti kan? Setiap 18 dari 90 ini ada 4 yang kita susun ulang karena dia hilang. Gitu. Ya, misalnya gini. Kita bikin boolean itu dengan panel dan multi-line data, of course, ya. Kan tadi ada 18, berarti kita ambil berapa ya? Kalau 18 4 hilang, berarti kita bisa sederhanain lagi dong. Misalnya ini 9, ini 2. Setiap 9 benda, setiap 9 angka, setiap 9 bilah ini ada 2 yang dielim. Gimana caranya? Mungkin begini. 0. Kita susun aja datanya sampai 9 dulu ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gini kan. Ada 2 nih yang dielim. Misalnya ini. Terus sama di ujung. Kita masukin nih.
Nah, kita bisa ngelihat fasad yang tertampilkan tuh yang mana. Kalau misalkan satu itu adalah dianggap yang diambil, berarti yang terlihat akan seperti ini gitu. Berarti kita reverse ini. Ya. Kita reverse angkanya, boolean itu di reverse. Satu itu berarti sebagai ya. Berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti ada 2 dong yang kita buang per listnya. Saya taruh di ujung sama di ujung. Tak. Nah, dia tetap berpola dengan baik. Lihat. 2, 4, 2, 4, 2, 4. Terus saja muter. Nah, kita periksa di pola yang baru ini, bambunya tuh ada berapa sih? 70. Ya, benar. Kalau udah 70 berarti udah benar. Kalau udah 70 berarti ini adalah pola yang pas. Supaya bambu-bambu yang sisa tadi bisa terpasang dengan baik tanpa harus mengurangi estetika fasad. Nah, kalau udah kayak gitu, tinggal diiniin deh. Tinggal dipajang di pipe. Ya, kita bikin. Radiusnya berapa ya? Ini gede banget pasti. Siap-siap. Boom. Segini dah. Nah, ini yang kita jual ke klien. Kok berat? Cap. Ya, cap holes. Nah, ini kan bambu nih. Nah, keteraturan ini yang kita jual ke klien nantinya. Dengan memanfaatkan bambu yang cuma 70, ternyata kita nggak nyisain space yang botak di satu sisi atau di satu bagian gitu loh. Jadi semuanya teratur. Coba kalau mau di bake ya, kita bake. Nih. Nggak terlalu botak, maksudnya iya ada celah, tapi nggak botak gitu, ngerti nggak sih? Teratur. Nah itu dia fungsinya call pattern. Berarti dari sini tahu ya bahasanya 1 itu adalah yang diambil, 0 itu adalah yang dielim. Ya, tadi ada miskonsepsi sedikit, dikiranya itu yang 0 itu yang nggak diambil. Yang 0 itu yang diambil, tapi ternyata untuk boolean call pattern dan boolean yang true or false yang ada di Grasshopper itu dia memanfaatkan 1 itu sebagai yes, untuk di call pattern dia diambil gitu. Begitu perhitungannya. Sekarang coba ini PR ya buat kalian, buat latihan aja. Bikin kotak persegi panjang gini ya, 3 grid. Oke. Ini misalkan anggap ini soal nanti jawabannya kasih ke aku kalau misalnya kalian berhasil menemukan. Ini soal. Ini kalian anggap besi gitu, besi yang mencuat-cuat kayak apa sih, kolom besi gitu. Nah, ini tuh ada perusahaan menyediakan 200 batang besi, tapi di tengah jalan 10 dari mereka tuh meleleh. Ya, apa yang harus dilakukan supaya barisan kolom yang ada di sini tuh bisa teratur dan meminimalisir gap gitu. Oke. Nah, kerjain dah itu. Oke, sekian untuk materi dari call pattern dan sebelumnya yaitu call index. Semoga bermanfaat ya bagi kalian. Kalau misalkan kalian ada request apa yang susah, apa yang kalian perlu dibantu gitu, kira-kira kalian bisa kabarin aja di kolom komentar. Nanti mungkin kalau ada kesempatan aku bisa bahas gitu. Jadi ya sekali lagi sorry ya guys, baru on karena emang sekeos itu bung. Jadi ya oke, see you next video. Semoga bermanfaat. Dadah.